Partai Gerindra telah mengunci nama Piman Alfarizi Ramadan sebagai bakal calon wali kota Tasikmalaya dalam Pilkada 2024. Sebagai pemilik kursi terbanyak di legislatif, Gerindra bisa saja melenggang sendiri tanpa harus berkoalisi. Namun, pilihan itu diabaikan lantaran kerja bersama-sama lebih baik ketimbang sendirian. Hingga saat ini, komunikasi antar partai politik terus dilakukan agar bisa membangun kesepakatan demi merengkuh kemenangan. Selain dengan Partai Bulan Bintang yang sudah berada dalam satu barisan, Gerindra masih melakukan pendekatan dengan partai-partai lain, seperti PKS, Demokrat, PDI Perjuangan, dan yang lainnya. Usman Kusmana, perwakilan Koalisi Tasikmalaya Maju, mengatakan pihaknya masih terus melakukan komunikasi politik secara formal dan informal dengan banyak partai, termasuk dengan partai politik non-parlemen, agar bisa bersatu dalam ikatan koalisi yang solid. Ini Piman ini ketika misalnya Gerindra menugaskan beliau maju di pilkada, gitu ya, harus bekerja sama dengan kekuatan partai mana saja yang memungkinkan bisa bekerja sama. Lalu kalau misalnya cari pendampingnya dari mana juga atau siapa gitu ya, yang memenuhi kualifikasi yang sudah digariskan untuk bagaimana membangun Kota Tasik ke depan yang lebih baik, kan gitu kira-kira gitu ya. Saya kira hari ini Pak Piman tim terus bergerak di Kota Tasik karena kita sedang berupaya untuk mengejar target dan langkah-langkah politik yang sifatnya komunikasi dengan partai, hubungannya dengan koalisi, ya, dengan pencarian pendamping gitu ya, yang tepat gitu ya, siapa yang akan mendampingi Pak Piman. Tapi satu sisi kita juga, Pak Piman juga tidak berhenti melakukan konsolidasi, sosialisasi, memperkenalkan diri, bertemu dengan masyarakat, melakukan program-program yang sifatnya langsung turun ke masyarakat melalui banyaklah program-program kita yang sudah hari ini berjalan, silaturahmi dalam bentuk tatap muka, pengajian, dan senam, dan lain sebagainya. Usman mengatakan, komunikasi politik dalam membangun koalisi tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan secara matang. Salah satu yang paling krusial hingga menyita perhatian adalah terkait pembahasan bakal calon wakil wali kota. Sementara Partai Bulan Bintang legawa dengan tidak mematok figur dari partainya untuk menjadi pendamping Piman. Partai-partai lain tidak begitu. Di antara mereka mengajukan nama-nama untuk dijadikan bakal calon wakil wali kota. Hingga saat ini, Gerindra terus menggodok dinamika tersebut, sehingga kelak terbangun kesepakatan yang saling menguntungkan. Jika nanti terbentuk koalisi jumbo, tiap partai politik mesti satu suara dengan pasangan yang akan diperjuangkan bersama. Ditanya apakah Gerindra sudah mengamankan satu nama yang akan dipilih menjadi pendamping Piman, Usman menjawab diplomatis. Ia menyebut beberapa nama yang intens berkomunikasi, diantaranya Agus Wahyudin, Muslim, Aminuddin Bustomi, dan Diki Chandra. Dari beberapa nama yang muncul hari ini, ya, yang berharap, berkeinginan untuk berjuang bareng-bareng mendampingi Pak Piman juga ada, ya. Kita tentu akan memutuskan ujung-ujungnya ini, ya, berdasarkan sesuatu yang sifatnya alamiah dan ilmiah penentuannya. Karena targetnya kemenangan. Ilmiah alamiah itu gimana? Chemistry-nya biar alamiah berjalan, komunikasinya bisa berangkat dari ngopi, bisa berangkat dari diskusi, bisa berangkat dari apapun gitu ya. Nah, secara ilmiah, mekanisme survei. Surveinya mengukur apa? Tentu kan survei mengukurnya bagaimana popularitasnya, bagaimana elektabilitasnya.
Usman menegaskan bakal calon wakil wali kota yang akan dipilih menjadi pendamping Piman dalam Pilkada Kota Tasikmalaya harus punya jejak rekam yang bagus, baik dalam pengalaman berpolitik maupun hubungan sosial. Ia pun mesti punya visi yang sama dan satu frekuensi dalam ambisi memenangi pilkada.